warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadira Madianti dari Prodi Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323076. Di sini saya akan mengerjakan tugas Excel, basic Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing Analitik. Yang pertama, basic Excel 1. Di sini kita akan mengisi nomor, nama member, inisial nama member, tanggal lahir, kemudian juga tanggal dan juga waktu. Yang pertama, tanggal. Untuk mengerjakan yang tanggal, karena ini perintahnya membuat tanggal 9 Maret 2021, kita dapat menggunakan rumus teks. Yang pertama, kita ketik sama dengan, kemudian teks, kemudian dalam kurung, karena kita mencari tanggal, kita ketik date, kemudian dalam kurung 2021, kemudian titik koma atau koma, kemudian bulannya Maret 03, titik koma, tanggalnya D0,09, masih pemisah titik koma, kemudian tanda petik karena kita akan mengisi untuk kemudian tanda petik dan tutup kurung, kemudian kita enter. Ini sudah sesuai dengan perintah. Kemudian untuk waktunya sendiri, setting waktu pembuatan pukul 10 WIB. Untuk waktu, kita dapat menggunakan rumus time sama dengan time, ya, tutup kurung. Karena kita diminta pukul 10, kita ketik 10 untuk hour, kemudian kita kasih pembatas 00 untuk menit, kasih pembatas titik koma, kemudian untuk second 00, lalu tutup kurung, enter. Untuk mengerjakan yang nomor sesuaikan dengan jumlah data. Untuk mengerjakan nomor, kita dapat ketik 1, kemudian di bawahnya ketik 2. Untuk menyesuaikan data, kita dapat mengblok nomor 1 dan 2 ini. Kemudian kita double klik titik yang ada di kanan bawah pojok. Nah, dengan begitu nomor akan menyesuaikan dengan data yang ada. Untuk nama member, tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Menggunakan awalan huruf besar atau kapital, itu kita dapat proper sama dengan untuk datanya sendiri. Yang kedua, pada data absensi, keringanatannya, kemudian enter. Sedangkan
Isian data selanjutnya, kita cukup klik sebelah kanan bawah pojok, double klik, otomatis data akan terisi. Diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Untuk ini kita dapat menggunakan rumus upper karena kita membutuhkan huruf besar semua. Kita dapat menggunakan rumus upper sama dengan yang dalam kurung karena kita mengambil dua huruf terakhir dan ini berada di sebelah kanan, kita menggunakan rumus klik sel ini. Nah, syaratnya dua huruf terakhir kita ya angka 2 kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, setelah terisi, kita dapat klik pada bagian pojok kanan bawah untuk mengisi data yang ada secara otomatis. Setelah kita klik, otomatis akan terisi tanggal lahir ubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan juga tahun. Pertama, kita blok, kemudian kita tuju pada home, general, kita klik yang more number format, kemudian kita date, karena ketentuannya yang karena ada ketentuan bulan, tanggal, kemudian yang tahun, kita dapat pilih basic sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut kepada basic 2. Di sini ada perintah untuk melengkapi nama lengkap nasabah, inisial nama, kemudian jenis kelamin, jenis kartu, tanggal rekap, jam, dan juga nasabah. Di sini ada ketentuan untuk gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Kita dapat menggunakan rumus cover concatenate. Cover buka, kurung buka,
B8 karena kita menggabungkan nama lengkap dari nama depan dan juga nama belakang. Titik koma. Kemudian kita kasih spasi yang pembatas titik koma dan nama belakang 8. Kemudian enter. Setelah tergabung, kita dapat mengisi otomatis sel-sel yang ada di bawahnya dengan double klik pada titik yang ada di pojok kanan bawah. Secara otomatis akan terisi. Kemudian untuk inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Nah, pada inisial nama ini kita bisa menggunakan rumus upper concatenate. Pertama kita ketik sama dengan, kemudian upper dalam kurung kemudian karena inisial nama pada huruf pertama yaitu pada sebelah kiri, kita menggunakan left. Nah, kemudian kita klik pada sel D8 karena kita hanya mencari satu huruf, kita kasih titik koma sebagai batasan, kemudian 1, tutup kurung, kemudian titik koma lagi, karena pada huruf R berada di tengah, kita bisa menggunakan mid, kemudian pada sel D8, karena kita tidak tahu ada di sebelah mana, kita bisa menggunakan find untuk mencari. Kemudian setelah find, kita ketik tutup kurung, kemudian tanda petik sebagai spasi, kemudian pemisah titik koma, kita klik pada sel D8. Kemudian karena kita hanya mencari satu huruf saja, titik koma, 1, tutup kurung, kemudian satu, koma, 1, ini sebagai pengunci. Kemudian tutup kurung, dan enter. Setelah inisial nama, kita dapat double klik pada pojok kanan bawah. Dengan secara otomatis, data di bawahnya akan mengikuti. Bisa menggunakan rumus if function dengan
menggunakan rumus if function. Ketik sama dengan if dan kurung buka, kemudian ketik F8 L ya, dua ya, L I one. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, sudah terisi laki-laki. Kita dapat double klik dan secara otomatis akan terisi. Kemudian jenis kartu. Dari jenis kartu berdasarkan kode nasabah, apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabungan. Kita dapat menggunakan rumus proper. Sama dengan proper, kemudian if, karena huruf pertamanya ada di sebelah kiri, kita menggunakan left. Kemudian buka. Satu, karena kita hanya mengambil satu huruf. Kemudian ada ketentuan. Setelah itu kurung. Jika S maka itu silver. Kemudian kita ulangi lagi rumusnya. If kurung buka left kurung buka pada sel H8, kita mengambil satu huruf, kemudian kurung tutup sama dengan G, ketik 2 G, maka O. Kita kasih pembatas titik koma. Kita ulangi lagi. If kita ulangi hingga semua ketentuan ini sudah dimasukkan ke dalam rumus. If buka left buka 8, kemudian satu kurung sama dengan
P, maka untuk Platinum, titik koma, if, buka, left, kurung buka, H8, H8, kemudian kita kasih titik koma, 1, tutup kurung, sama dengan titik 2, X, titik koma, titik 2, ekspresi. Kemudian untuk tabunganku, kita bisa kasih penanda titik koma, kemudian tabungan. Setelah itu kita kasih kurung, kemudian enter. Setelah muncul hasilnya silver sesuai dengan kode pada kode nasabah di depan ini, kita double klik untuk mengisi data yang ada. Kemudian pada jumlah tabungan ini setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Untuk menyetingnya, kita dapat melakukan blok, kemudian kita menuju home, dan kita ada accounting number format. Kita pilih yang rupiah, karena ini kita dapat lebih dilebarkan kolomnya. Oh iya, ini tanggal rekap dan jam. Pada tanggal rekap ini 31 Maret 2021 dan jamnya 12 siang, sudah sesuai. Berikut ini merupakan basic Excel 2. Kemudian kita masuk pada basic Excel 3. Kemudian pada basic yang ketiga, di sini akan mengisi tahun bergabung ke Bank CBA, urutan prioritas, dan juga jumlah tabungan sampai saat ini. Di sini terdapat 2 sheet. Yang pertama yaitu sheet data nasabah Bank CBA tahun 2023, dan yang sheet kedua terdapat data tambahan yang berisi tabel tahun bergabung ke Bank CBA jumlah tabungan sampai saat ini. Pada tabel-tabel ini memiliki nama yang berbeda, seperti yang ini bernama tahun, kemudian ini bergabung ke CBA. Di sini kita bisa rumus VLOOKUP. Tabelnya ini ada di atas. Kemudian VLOOKUP. Kemudian ini kode nasabahnya ACFD 2020, 2021, 22, dan 23. Kode nasabah di sini berada pada sebelah kanan. Kemudian
pada sel yang ini, C6. Setelah itu kita kasih titik koma sebagai pembatas. Karena kita hanya mengambil satu huruf, dan sebelah kanan kita ketik satu, kemudian kurung tutup, dan titik koma. Kita tambahkan tabel tahun, kemudian koma, 2, titik koma, dan tutup kurung. Nah, setelah muncul, kita dapat langsung otomatis klik pada titik yang berada di pojok kanan bawah. Dengan begitu, data akan terisi secara otomatis. Kemudian pada urutan prioritas, di sini kita bisa menggunakan rumus match. Jadi rumus match ini merupakan gabungan dari VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kita bisa ketik sama dengan match, kemudian dalam kurung, kemudian kita klik yang sel pada saat tahun bergabung J6. Setelah itu kita kasih pembatas titik koma, prioritas, nah, setelah prioritas kita tambahkan titik koma, kemudian 0, kemudian enter. Nah, setelah muncul angka 1, kita tambahkan otomatis, klik. Kemudian ini sudah sesuai dengan data yang ada pada tabel urutan prioritas, yaitu pada tahun 2020 urutan 1 dan seterusnya. Kemudian pada jumlah tabungan sampai saat ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dan juga match. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian VLOOKUP, kemudian kurung buka, karena jumlah tabungan di sini sudah berwarna coklat dan biru. Di sini kita klik yang J6. Kita klik yang H6, H6. H6. Kemudian titik koma, kita tambahkan pada tabel 1. Kemudian titik koma, kita tambahkan match. Match ini merupakan tabel 1 ini merupakan judul pada
tabungan. Setelah match, kita ketik kurung buka, kita tambahkan pada data J6, di mana itu tahun bergabung, kemudian titik koma, kita tambahkan tabel 2, kemudian titik koma, 0, sebagai penanda gabungan dari antara VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kemudian titik koma, 0, kurung tutup, kemudian kita enter. Setelah ketemu seperti ini, kita double klik sebelah kanan bawah. Nah, kemudian kita jadikan rupiah. Caranya kita klik, shift, kemudian take down, hingga sampai sel yang kita inginkan, data yang kita inginkan. Kemudian kita masuk ke home, klik ini, kemudian jadikan rupiah. Nah, berikut merupakan basic Excel yang ketiga. Pada Excel data yang keempat, di sini kita akan mengisi data nasabah Bank CBA tahun 2018. Di mana di sini perlu mengisi total biaya kredit, rata-rata total peminjaman, biaya kredit rendah, biaya kredit tertinggi, jumlah nasabah laki-laki, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta, jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, total peminjaman nasabah perempuan, total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun, rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Nah, untuk mengisi kolom ini, kita bisa menggunakan rumus maksimal, minimal, sum, dan juga count if. Nah, untuk total biaya kredit sendiri, kita bisa menggunakan sum. Jadi, kita ketik sama dengan, kemudian sum, dalam kurung, karena kita mencari total biaya, kita bisa blok dari sel I6 hingga I25. Kemudian kurung tutup, enter. Ketemu hasilnya 256.242 rupiah. Kemudian rata-rata total peminjaman. Untuk rata-rata, rumus yang digunakan yaitu average. Yaitu kita ketik sama dengan, kemudian average, kemudian dalam kurung, karena ini rata-rata total peminjaman, kita blok K6 hingga K25. Kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya 105.497,45 rupiah. Kemudian biaya kredit rendah. Untuk mencari biaya kredit rendah, kita bisa menggunakan rumus min. Kita ketik sama dengan, kemudian min, kemudian dalam kurung, kita cari biaya yang terendah, maka kita blok dari I6 hingga I25. Kurung tutup, enter. Ketemu hasilnya 11.096 rupiah. Kemudian untuk mencari biaya kredit tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Kita ketik sama dengan, kemudian max, kemudian dalam kurung, kita blok dari I6 hingga I25. Kurung tutup,
enter. Hasilnya Rp14.735. Kemudian untuk jumlah nasabah laki-laki. Untuk jumlah nasabah laki-laki, kita bisa menggunakan rumus COUNT-IF. Di sini karena kita dapat menuliskan sama dengan COUNT-IF dalam kurung D6 karena kita mencari yang jumlah nasabah laki-laki. Kita blok hingga D25 karena syaratnya ini jumlah nasabah laki-laki, maka kita kasih titik koma dan kita klik pada jumlah pada sel yang laki-laki untuk kriteria. Kemudian kurung tutup, enter. Terdapat jumlah nasabah laki-laki yaitu sebanyak 8 nasabah. Kemudian jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Untuk mencari ini, kita bisa menggunakan rumus COUNT-IF juga. Kita ketik sama dengan COUNT-IF, kemudian buka, kita blok dari E6 hingga E25. Kemudian karena syaratnya, kriterianya itu dari Jakarta, maka kita kasih titik koma, kemudian kita klik yang Jakarta. Kita tutup, kemudian enter. Jadi jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta ada sebanyak 4 nasabah. Untuk jumlah nasabah perempuan. Kemudian untuk jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, ini kita bisa dapat menggunakan rumus COUNT-IF karena di sini ada 2 kriteria, yaitu yang pertama perempuan dan yang kedua Sulawesi. Kita ketik dengan kemudian COUNT-IF, kemudian dalam kurung, karena di sini kriteria pertamanya perempuan, kita bisa blok yang ini D6 hingga D25, titik koma, karena kita carinya yang perempuan, kita klik yang perempuan. Setelah itu titik koma, kita blok yang tempat lahir E6 hingga E25. Kemudian titik koma, kita masukkan kriteria yang Sulawesi. Klik Sulawesi, kemudian tutup kurung, enter. Jadi jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi yaitu sejumlah 2 nasabah. Selanjutnya, total peminjaman nasabah perempuan. Pada total peminjaman nasabah perempuan ini, kita bisa menggunakan rumus SUM-IF. Jadi, sama dengan SUM-IF, kurung buka, kita klik yang D6 hingga D25. Setelah itu, karena di sini ada kriteria yaitu perempuan, kita klik yang perempuan. Kita blok,
Setelah itu titik koma, kemudian kita klik yang perempuan. Setelah itu titik koma, karena ini merupakan total peminjaman, kita blok yang total peminjaman. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi total peminjaman nasabah perempuan yaitu sebesar Rp1.342.875. Selanjutnya total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus sum if. Kenapa? Karena di sini terdapat kriteria, yaitu dua kriteria, yaitu yang pertama laki-laki, kemudian yang kedua 27 tahun. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian sum ifs, kita blok yang jenis kelamin, yaitu di 6 hingga di 25, kemudian titik koma, kita klik yang laki-laki, kemudian titik koma, kita masukkan lagi tentang usia, itu H6 hingga H25. Setelah itu titik koma, kita klik yang 27 tahun. Kurung tutup, enter. Kita klik yang laki-laki. Berusia 27 tahun. Kemudian enter. Kemudian untuk total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Di sini terdapat beberapa kriteria, yaitu total peminjaman laki-laki dan juga usia 27 tahun. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus sum ifs. Kita ketik sama dengan, kemudian kurung buka, kemudian kita ketik, kita blok yang total peminjaman. Setelah itu titik koma, kita masukkan kriteria range selanjutnya, yaitu yang di 6 hingga di 25. Kemudian titik koma, kita klik yang bagian laki-laki, kemudian titik koma, kita blok yang pada usia. Setelah itu titik koma, memasukkan kriteria yang 27 tahun. Tutup, kemudian enter. Jadi total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun yaitu sebesar Rp99.864. Kemudian rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Jadi pada rata-rata ini kita bisa menggunakan average if. Kita ketik sama dengan, kemudian average if kurung buka, karena di sini tenor 9 bulan, kita blok tenor kredit. Kemudian kita masukkan titik koma kriteria 9 bulan.
Kemudian koma. Bentar. Jadi rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan yaitu 9. Iya. Sekian pengerjaan dari Basic Excel 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu goal sheet. Nah, pada goal sheet ini terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Kemudian yang kedua, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta? Sebelumnya di sini diketahui smartphone terjual 20, harga per smartphone 2.300.000, kemudian omset penjualan belum diketahui. Kemudian modal per smartphone-nya sendiri 1.900.000 dan total modalnya belum diketahui, keuntungan bersih belum diketahui. Untuk langkah pertama, kita mencari omset penjualan. Nah, untuk mencari omset penjualan itu sendiri, kita bisa mengalihkan antara smartphone yang telah terjual dengan harga per smartphone, yaitu sama dengan kemudian B3 dikali B4, kemudian enter. Jadi diketahui omset penjualannya yaitu sejumlah 46 juta rupiah. Kemudian total modal. Untuk mencari total modal sendiri, kita bisa mengalihkan dari smartphone yang terjual dan juga modal per smartphone. Jadi kita bisa ketik sama dengan B3 modal per smartphone B7, kemudian enter. Nah, diketahui total modalnya yaitu sebesar 38 juta. Jadi keuntungan bersihnya, untuk mencari keuntungan bersih kita dapat dari omset penjualan ini dikurangi dengan total modal. Jadi sama dengan omset penjualan B5 dikurangi total modal B8. Kemudian enter, sehingga diketahui keuntungan bersihnya 8 juta. Kemudian setelah diketahui omset penjualan, total modal, dan juga keuntungan bersih, di sini ada pertanyaan berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Nah, kita dapat menggunakan goal sheet. Goal sheet ini kita bisa buka di data, kemudian what if analyze, kemudian kita klik goal sheet. Nah, di sini set cell, ini kita bisa ganti dengan keuntungan bersih. Keuntungan bersih yang kita klik kotak sebelah kanan itu, kemudian kita klik kalau sel yang keuntungan bersih. Setelah itu, bagian to value. To value ini untuk menentukan kita ingin mendapat keuntungan berapa. Karena di sini nomor 1 pertanyaannya 50 juta, kita ketik 50 juta. Tanpa menggunakan titik. Kemudian by changing cell, di sini kita klik pada bagian smartphone yang terjual. Setelah itu,
Oke. Nah, di sini sudah diketahui keuntungan bersih 50 juta dengan smartphone yang terjual itu 125. Kemudian nomor 2, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Itu caranya sama, yaitu kita ke data, kemudian what if analyze, kemudian gossip, kita set sell keuntungan bersih, itu value kita ubah menjadi 150 juta. Kemudian by changing cell-nya ini kita ubah pada smartphone yang terjual. Kita klik OK. Nah, berikut diketahui unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta, yaitu sebanyak 375 unit. Tadi merupakan bagaimana cara kita menggunakan Gossip. Kemudian selanjutnya kita menggunakan solver. Baik, kemudian pada yang selanjutnya yaitu solver. Pada solver ini untuk mengaktifkan solver sendiri kita bisa klik file, kemudian klik option, dan di sini ada add-ins, kita klik add-ins, kemudian solver add-in, kemudian klik Django, klik OK, kemudian nanti akan secara otomatis solver berada di bawah data analisis ini. Nah, di sini terdapat data terkait jenis minuman, kemudian juga perkiraan penjualan per hari, harga modal, keuntungan per gelas, kemudian juga kapasitas produksi, modal yang dimiliki, dan ketentuan yang ada. Nah, di sini ada tabel yang kosong, kolom yang kosong, yaitu jumlah yang harus dibuat, total modal, keuntungan, dan untuk mengerjakan solver sendiri, kita bisa langsung klik solver. Nah, pada set objektif, kita bisa klik pada total keuntungan. Kita kenapa? Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pilihan max, min, value of. Di sini kita memilih karena kita ingin memaksimalkan, jadi kita pilih yang max. Kemudian yang by changing variable cells, di sini kita blok pada bagian jumlah yang harus dibuat untuk mengetahui. Jika sudah, kita klik add karena masih ada ketentuan-ketentuan di sini yang harus dilakukan. Nah, pada ketentuan pertama yaitu jumlah harus berbentuk angka bulat. Di sini cell reference kita isi dengan blok ini karena harus berbentuk angka bulat, maka di sini kita ganti integer. Kemudian kita klik add karena masih ada ketentuan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Jadi total jumlah harus sesuai, berarti kurang dari sama dengan kapasitas produksi.
kapasitas produksi. Kemudian kita add lagi. Untuk ketentuan yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jumlah yang dibuat, kita blok, berarti tidak bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, kemudian constraint-nya perkiraan penjualan per hari. Perkiraan penjualan per hari kita blok. Kemudian kita add lagi. Total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Jadi total modal tidak boleh melebihi, berarti kurang dari sama dengan modal yang dimiliki. Kemudian setelah ketentuannya sudah dimasukkan semua, kita klik OK. Kemudian kita klik Solve. Kita klik OK. Nah, berikut data-data yang tadinya kosong sudah terisi dengan fitur solver. Sekian pemaparan materi Excel dari saya. Rosa Ramadianti. Terima kasih.